Halo Sobat YouTuber, kembali lagi di channel Mampir Soan. Kali ini kita akan ngopi politik, sindiran jadi candaan, yang tersindir semoga kuat mental. Akan sedikit membahas tema sidang tahunan MPR, sedikit ricuh halus. Nuansa politik 2029 cukup kental. Aduh. Sidang tahunan MPR kali ini lebih rame daripada acara sidang-sidang sebelumnya ya. Loh, kok bisa? Kenapa nih? Tapi kalau salah duduk bisa digoreng habis-habisan oleh media dan juga para netizen atau para YouTuber seperti saya ini. Tapi menariknya sekarang media itu tidak segarang dulu, buzzer tidak segarang dulu. Sedikit ciwut, sedikit meredup. Aman lah, nggak bakal digoreng. Yang bikin heboh, semua mantan presiden hadir. Kecuali Bu Megawati. Kok bisa? Apalagi sakit, atau lagi sibuk, atau sengaja kasih kode keras ke politik 2029 nanti. Kayaknya sih, kayaknya. Jadi guys, sidang tahunan MPR itu acara rutin dari MPR dan merupakan acara serius. Isinya seputar laporan negara, janji manis politik, dan tepuk tangan ala kadarnya. Ya, pokoknya gini-gini aja. Gini-gini. Kalau tepuk tangannya para politik tidak gini-gini. Gini. Itu tepuk tangan ala para politik. Tapi yang bikin orang sibuk nonton bukan pidato. Bukan juga isi dari pidatonya. Melainkan siapa yang duduk bareng siapa. Nah, kemarin semua mantan presiden dan juga mantan wakil presiden itu hadir. Ada SBY, ada Jokowi, ada Pak Ma'ruf, ada JK, kemudian ada Pak Tri Sutrisno juga hadir di acara tersebut. Yang biasanya adem ayem pun ikut duduk manis di barisan kursi parlemen. Tapi ingat, ada satu yang tidak hadir. Mungkin para netizen sudah tahu. Kalau belum tahu silakan kirim di kolom komentar ya, siapa kira-kira yang nggak hadir. Ternyata Bu Mega tidak hadir di acara tersebut. Apakah ini kode buat 2009 atau ada halangan? Nah, ini yang bikin gosip makin panjang ya. Makin seru, makin menarik. Katanya hubungan PDIP sama Pak Jokowi itu lagi renggang. Jadi kalau Mega nggak hadir, jelas publik mikir, wah ini kode keras. Seolah-olah PDIP bilang kami nggak sejalan lagi lur. Dulu sempat juga seperti itu di era zamannya SBY, sempat renggang, bahkan sampai sekarang pun juga agak sedikit renggang. Ya, namanya juga politik, tepuk tangannya. Nah, yang menerai lagi, ada momen yang bikin netizen terharu. SBY sama Jokowi duduk bareng, bahkan jalan bareng menuju podium, menuju tempat kursi ya. Bahkan sempat bersay hello, bersalaman juga, ya senyum-senyum tipis, meskipun senyumnya itu masih tanda tanya ya. Padahal sebelumnya sempat ada aura panas dingin, setipis sutra ya, nggak kelihatan. Apalagi waktu Demokrat cabut dukungan dari koalisi. Tapi kemarin kelihatan mesra, kayak mantan yang akhirnya bisa ngopi bareng, meskipun nggak baper. Netizen banyak
yang berpikir paling. Lah ternyata orang besar gampang ngakur, kok rakyatnya yang ribut sampai debat warung kopi nggak habis-habis ya. Lanjut nih, yang bikin sedikit gempar dan sedikit menarik dari Pak Prabowo. Sanjungan nggak habis-habisnya dilontarkan ke Pak Jokowi, Presiden ke-7, mulai dari infrastruktur, hilirisasi, kemudian pemberantasan korupsi, dan juga memajukan kesejahteraan rakyat. Bahkan Prabowo bilang infrastruktur ini pondasi, hilirisasi ini masa depan bangsa. Aduh, kacau. Padahal menterinya sebelumnya, putranya Pak SBY itu alias AHY, sebelumnya mengkritik kalau infrastruktur pembangunan Jokowi itu banyak yang nggak bermanfaat untuk rakyat kecil. Kok bisa? Tapi yang seru sama Prabowo malah dikasih tugas gede, kereta cepat Jakarta-Surabaya. Nah lo, setelah mengkritik dikasih tugas gede, mikir dia gimana ini mau menjalankan, bingung rancangannya gimana, strukturnya bagaimana, mengolahnya gimana. Nah, alhasilnya bukan melaksanakan, tapi malah banyakkan teori, kemudian mengkaji, merumuskan. Itu kira-kira kapan jadinya ya? 5 tahun atau 7 tahun mungkin nggak akan jadi kalau kebanyakan teori, kaji, teori lagi, dananya habis buat teori. Ya begitulah. Teori kalau tanpa action ya nggak akan jadi. Kajian-kajian itu juga nggak akan jadi kalau tanpa aksi. Aksi tanpa aksi yang nyata. Kebanyakan teori, kebanyakan ini itu. Yang ada uangnya habis, anggarannya habis buat teori. Dari tahun ke tahun teori. Lucu emang AHY ini. Tapi sebelumnya juga sempat terlihat foto di kereta bus, ngelihat cara nyetirnya, menikmati bendungan-bendungan. Tapi ketika dikasih tugas malah teori, kajian, wacana. Mungkin kalau pidato boleh, cuma kalau untuk eksekusi mikir. Di sisi lain, di sidang tahunan ini yang menjadi sorotan banyak orang yaitu Bambang Pacul, bos. Ini mesin politik PDIP yang baru dilantik mendadak sungkem sama Jokowi. Hormat. Wah, ini kode atau apa ya? Kalau seolah-olah menghormati Jokowi itu sebagai senior politik yang paling tangguh, paling disegani. Bahkan banyak orang di sidang tahunan MPR itu antri menyalami Jokowi, berebut, atau mungkin seolah-olah kangen atas kepemimpinannya. Heboh, tak konser dangdut. Tak hanya itu, kemunculan Gibran yang akhir-akhir ini menjadi magnet politik terbesar, mencuri banyak perhatian. Adabnya ketika menyalami para sesepuh-sesepuh mantan wakil presiden begitu jelas. Ini menjadi sorotan publik, media, bahkan netizen ikut mengomentari adabnya Gibran, bro. Bahkan sampai di hadapan Pak Tri yang kemarin ikut rame-rame terkait Wapres itu. Sungkem. Ini yang menjadi
magnet politik yang tidak dimiliki oleh partai lain. Bahkan sang artis ternama yang menjadi asisten kepresidenan Raffi Ahmad pun ikut antri bersalaman dengan Pak Jokowi dan sempat ngobrol tipis, say hello. Ikut-ikut antri lah. Ini sidang MPR apa meet and greet ya. Begitu rame, sang maestro yang ditunggu-tunggu datang akhirnya di puncak klasemen kasta tertinggi. Aduh. Prediksi saya semakin dekat 2009 drama begini makin sering. Ada yang nggak datang, itu biasa sama dengan kode. Ada yang datang sama dengan kode juga. Bahkan yang pura-pura tidur di ruang sidang, jangan-jangan kode kalau udah bosen denger janji-janji politik. Jadi kalau mau analisa politik gampang, apalagi yang mereka lakukan selalu bisa jadi tanda, bahkan nggak ngapa-ngapain pun bisa jadi tanda. Ribet ya, memang begitu dunia politik, Mas. Jadi intinya sidang tahunan MPR kemarin bukan cuma soal pidato negara atau laporan tahunan atau laporan janji politik, melainkan panggung politik penuh kode, drama, dan humor. Mega absen, SBY Jokowi akur, Prabowo puji Jokowi habis-habisan, AHY masih teori, sana sini, pacul sungkem, Jokowi Gibran dingin-dingin salaman, sampai Raffi Ahmad antri salaman. Ini semua bikin politik mikir, politik kita itu serius apa kayak drama film Korea. Nah, silahkan netizen untuk komen, menurut kalian kenapa Mega nggak hadir? Terus kira-kira kereta cepat Jakarta-Surabaya kapan bisa diselesaikan Mas AHY, atau hanya sebatas teori dan juga wacana? Dan yang paling penting, kalau besok sidang lagi, siapa yang kalian pengen lihat nongol, dan jangan lupa kasih komentar biar rame kayak sidang MPR tahunan kemarin. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita tetap melek politik meskipun kita tongkrongannya di warung kopi. Salam warung kopi.